Aku kan udah follow dari lama. Dari dia kuliah di UI aja aku nggak terima. Kenapa kau kuliah? Kau punya cilik gitu. Iya kayak gitu. Kalau kayak gitu belajar sama Bene. Gimana cara Bene tuh melawan bisa- orang tua? Gimana? Jarang ketemu, sekalinya ketemu membara. Boris. Lo iya bener. Iya, tapi kenapa di tasnya kok nggak enak ya di Karena ya benar absurd semua sih anak aku emang. Kalau Shanin apa? Kalau Shanin dia kan umurnya sekarang 2 tahun. Dia dari umur 1 tahun suka minum jamu. Doyan minum jamu. Anaknya lagi ngapain, Bu? Wah, saya masukkan sekolah bola. Anak ibu ngapain? 4 kipas lagi dibongkar. Ke danau coba. Ke danau coba. Hore, hore, hore. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Ayo kita mulai syuting, ayo. Ayo. Malam. Main handphone, ayo. Bentar lah. Aku harus dandan dulu aku. Aku mau ketemu idola aku waktu kecil. Sumpah aku ya, Ben. Gatal kali kok sekarang ini. Sudah dulu yang kata-kata ini. Terus satu lagi nih mana bintang tamu udah mau datang ini. Nah ini memang nggak tahu nih entah kemana anak nih. Heboh kali, penting kali aku. Udah dibilang cepet datang. Udah Nanti jelas-jelas nggak enak. seri. Apa sih Boris? Heboh kali. Semua orang ditanyain. Heran kali kok. Heboh kali kok jadi orang kok. Kok dari mana? Kok dari mana kau? Heboh kali semuanya. Ya kok dari mana? Heboh. Nih, aku bawain kopi ABC susu nih untuk kalian. Tuh. Nah, betul lah si Jegel ini. Bawain kopi susu kesukaanku. Iya. Bukan cuma kesukaan kau inilah. Udah. Minum dulu ya kopi susu. Oke. Biar happy kita semua. Oke. Emang bah, si Jegel ini tahu kali kopi andalan kita semua ini. Kopi ABC susu. Ini kopinya asli, rasanya nikmat. Emang cocok kali nih. Pas kali aku lagi butuh kopi. Jelas. Kopi ABC susu ini kopi susu nomor 1. Kopinya asli, bikin mood aku balik lagi. Cuman Hah? Udah happy kan? Happy. Iya, ingat ya. Kalau aku butuh kopi, Ya, kopi ABC susu. Udah yuk syutingnya, waktuku nggak banyak ini yuk. Ya Allah. Ya ampun. Udah syuting. Kau yang kan Ya Allah. Minum. Ya. Segar. Jadi kan mantap kita ya kan. Nah. Tahun baru, bintang tamu harus baru. Iya. Emang pernah kita bintang tamu ngundang? Enggak, kita jangan bintang tamu yang dari dulu terkenalnya, yang benar-benar 2025 dia terkenal. Baru viral. Baru viral dia. Oke. Jadi dia baru terkenal Di 2025. baru beberapa minggu di Iya, Januari ini. baru. Dia baru Oh, kali baru. terkenal. Dia baru memasuki dunia entertainment. Entertainment Betul. baru Itu dia. Assalamualaikum. Salam kenal. Indra, jadi ini yang baru terkenal 2 minggu. Artis baru. Artis baru 2 minggu. Iya. Iya. Oh. Gimana rasanya terkenal? Wow, gitu ya. Pasukan Permarga Tasya Kamila. Hai. Luar biasa. Dari mananya terkenal Baru dia dari TikTok viral. Sebelumnya satu. kita lah dulu nontonin dia. Iya. aku di dalam kepalaku kalau ketemu Tasya Kamila aku mau minta maaf. Karena apa? Jadi dulu pas stand up Uh-uh. adalah aku membuat beat. Oke. Nah, Kayak gimana coba kita beatnya dengar. ini Ada nggak usah mengganggu-ganggukan ulah. Silakan beatnya. Coba intinya Jangan intinya, ceritakan selengkap-lengkapnya. Kayak gimana? jadi danau coba. Kenapa? Jadi Dan liburan. Adanya liburan. Jadi Oh, iya lagunya. Gimana Ben? Iya, Jangan dipotong-potong Mas. Jadi- Betul. Gimana? Jadi Danau Toba sekarang tuh berubah karena dulu Danau Toba itu bersih gitu kan. Dulu Danau Toba itu enak, indah. Sekarang banyak sampah. Kalau dulu aku diajak ke Danau Toba pasti aku gembira. Anakku ayo ke Danau Toba. Ih, ke Danau Toba. Ke Danau Toba.
ke Danau Toba. Hore, hore, hore. Jadi permintaan maaf itu karena sudah merusak lagumu. Jadi sekarang orang kalau bilang denger aku, kalau banyak orang denger lagu Libur Telah Tiba, mereka mention aku, Bang. Malu banget. Karena Danau Toba tuh. Iya, Danau Kayak itu beat Toba. stand up dia 2014. 2000 berapa tuh, Ben? 13. Waktu dia masih tua. Berarti 2013 sampai 2025 itu copyrightnya. Keren. Dia mikir. Masalahnya nggak berhasil, nggak menghasilkan dia. Tasya apa kabar? Baik, baik. Gimana Ini abang-abang jujur, kabarnya? Baik Saya- juga. sehat, baik. Dia Sehat juga. abang-abang dia di bawah kita, tapi dia itu yang menemani kita waktu kecil. Ya? Betul. Iya. Ya kita masih main ngapain-ngapain, dia udah syuting, dia kena lampu-lampu kayak begini. Itulah yang kemarin kita waktu sama siapa yang di waktu Iya, waktu itu temanku. Hah, teman apa? Temennya Jadi siapa? teman aku tuh ada yang ngefans banget sama abang-abang agak lain nih. Kok bisa? Kok bisa? Dia lebih ngefans sama agak lain atau sama kau? Sama agak lain lah. Misalnya sama aku tiba-tiba. Oh, karena kan udah temenan. Iya. Udah temenan, nggak Teman-teman ngefans aku sama tuh kalau temannya. ya teman-teman sekolah kan dulu. Jadi dia tuh udah nggak menganggap aku sebagai bintang lagi lah. Iya. Udah kayak rakjel, udah rakjel. Rakyat Rakyat jelata. Rakyat Iya, jelata. jadi shout out buat Vindi kalau nonton pasti dia nonton sih. Vindi. Hai, Vindi. Hai, Vindi. Vindi ya, Vici. Vindi ya. Vini. Iya, waktu itu dia lagi nonton, abis itu namaku kan kesebut tuh. Karena katanya Bang Bene, katanya nggak terima kalau aku udah gede punya anak gitu. Betul. Ya, betul. Mbak, bentar, mohon maaf. Itu kan biasa kita tayangan tuh sejam. Iya. Berarti dia tahu menit per menitnya. Iya, tahu. Iya, dia nonton loh, nggak ada yang di skip. Oke. Aku sebelum kesini kan aku ngeliat dulu ya podcast, banyak tuh yang aku skip. Yang nyanyi-nyanyi itu tadinya ada kan nyanyi-nyanyi. Ini ganggu nih. Ganggu, bener. Itu bener. Berarti dengan kata lain maksud halusnya jelek lah suara kita. Iya. Terus Vindi bilang, Vindi bilang kapan-kapan main dong ke situ. Itu aku ngefans banget soalnya sama abang-abang. Kami tuh pengen, dari- cuman kami sungkan. Kan Tasya itu apa ya kita bilangnya ya? Ini tuh dream come true tau Tasya. Iya, Serius. Aku Iya juga loh. seneng banget. Iya. Kecil. 2025 ada nambah banyak kosakata dia. Dream come true. Oh, kan bener. Nambah. Kemarin kan habis dari Bali. Kayaknya ada dengar bule ngomong. Iya, apa kayak goals gitu. Ini goals banget di 2025. Goals istilahnya belum resolusi belum banyak sih. Jadi, ini dari dulu maksudnya kami tumbuh dan besar bersama Tasya gitu. Tas gini. Ada jujur. TOEFL dia tuh 70. Tapi 70 sedikit kali loh. alhamdulillah lah 70. Nggak diisi pun harus di atas itu. Alhamdulillah. Nggak keisi. Kok alhamdulillah? Orang cepet udah sempurna. Kok sempurna? Baik dah, TOEFL itu kalau mau aman gope. Paling dikit gue. Memang nambah nggak tahu. Nggak pernah tes TOEFL. Kau ujian berapa? Tapi mereka nggak tahu ya, TOEFL udah nggak berlaku sekarang ya. Iya. Apanya sekarang istilahnya? sekarang ada lagi TOEFL IBT. Emang IBT. skornya 120 itu. Yang Sekarang kalau dulu TOEFL emang itu gope. 550. 120 sekarang. Iya. Paling baru kemarin minggu Ya, lalu. kalau itu kau berarti di angka 12. Kalau itunya 120 kok di 12. Enggak gini, maksudnya kami juga nggak terima sebenarnya kalau misalnya Tasya itu sudah menikah, punya anak. Waktu kayak terlalu cepat gitu. Terlalu cepat gitu ngerasa. Aku kan udah follow dari lama. Dari dia kuliah di UI aja aku nggak terima. Kenapa kok kuliah? Kau punya cilik gitu. Masa orang nggak boleh? Ya boleh. Masa orang nggak boleh bertumbuh. Tapi hal-hal kayak gini sering ya Tas, maksudnya ditemuin maksudnya orang Sering. masih menganggap Terutama kayak generasi milenial dan sebelum generasi sebelum milenial ya, masih yang kayak suka kaget gitu. Yang kalau- memang menyaksikan dulu Tasya nyanyi. Iya, suka kaget gitu kalau aku udah. Oh iya, terima kasih loh. ini gorengan. Cuman ya, tapi Sebenarnya untuk kami berempat, tapi kalau kakak mau boleh. Aku nggak enak kalau bilang ini untuk kakak. Makasih loh, aku juga suka makan Suka gorengan. Oh, biar iya. Satu suaranya- boleh ku ambil nggak? Iya loh. Belum ada 10 detik. Langsung diamankan dia. terus yang milenial tadi ketemu gitu. Iya, kalau milenial sih karena kalau milenial lumayan lah, tapi yang agak generasi sebelumnya yang maksudnya yang kayak kakak-kakak kelas aku nih kayaknya nggak terima banget gitu. Kalau- Kakak-kakak milenial. Iya, kayak milenial yang lebih tua gitu Iya, ya. lebih tua sedikit lah. Iya. Sedikit kalau Gen Z yang sekarang ini justru taunya kan karena anak aku. Iya. gitu kan. Taunya karena kipas angin kan. Iya, taunya karena kipas angin. Betul. gitu.
Tapi sempet ini nggak? Maksudnya ada rasa kayak, duh gimana ya menanggapi hal-hal kayak gini? Dulu sih kalau pas, kayaknya tuh yang susah tuh pas transisi dari penyanyi cilik terus beranjak dewasa. Jadi pas remaja, kayak pas SMP, SMA, itu tuh yang justru susah. Karena kayak mau syuting, misalkan mau syuting FTV, ini perannya mau jadi anak-anak atau mau jadi yang udah pacaran. Iya, pacaran kayak orang tuh gak terima gitu kan, gak pantas. Bener. Lagu juga gitu, makanya aku tuh baru bikin album remaja itu tuh pas aku udah kuliah gitu. Kan ngomonginnya yang kayak cinta-cinta pertama, first love gitu-gitu. Padahal udah kuliah ya. Udah kuliah gitu, karena ya transisi itu justru yang susah. Sekarang aja ini dia dikasih seragam SMA film, orang masih percaya kok, masih believable di kamera tuh anak SMA ya masih wajar aja, normal gitu. Masih. Tapi Tasya ini sekolah SD, SMP, SMA di Jakarta. Jakarta, ya. Oh, lahir besar Jakarta. Jakarta ya. Jakarta. Tasya. Kuliah di luar. Kenapa kuliah dia itu dihukum? Kuliah di S1 di UI. S1 di UI. Di luar tuh diusir kayaknya. Makanya. Di luar negeri maksudnya. S1-nya di UI, lanjutnya di Columbia University di New York, Amerika. Jumpa Panji nggak? Jumpa Panji Waktu Pragiwaksono. dia kuliah, Panji belum berangkat ke sana. Panji masih Kayaknya ngumpulin, belum deh. masih miskin ya. Enggak lah, udah terkenal juga. 2018, udah ada stand up. Udah, tapi belum belum di tur, New York belum tuh. Iya, tapi belajar. Nah, ini yang aku bingung nih. Biasanya kan, misalnya orang yang dari kecil tuh biasa katanya sekolahnya agak-agak. Ini yang aku bingung nih, kata. Kapan sih kau nggak bingung, coba lah. Enggak, sekolahnya tuh kadang-kadang ada yang bilang terbengkalai Iya. lah, gitu-gitu kan. Apalagi nyanyinya libur telah tiba ya Iya. kan, terus ke sekolah. Ini orang nyanyi libur telah tiba kenapa sekolah? Iya, kayaknya happy kan waktu libur. Maksudnya Tasya berarti kecilnya sekolahnya aman? Sekolah, jadi karena orang tua aku mungkin kan mamaku yang manajerin aku, jadi mungkin nggak yang terlalu diforsir banget untuk kerja gitu, masih banyak di remnya gitu, masih pilih-pilih lah untuk pekerjaan dan tetap sekolah diprioritaskan pas masih sekolah gitu. Jadi Gue cuma bertanya, memang background pendidikan orang tua bagaimana? Apakah bapak profesor, ibu dokter Anda, jadi makanya harus sekolah banget gitu? Iya, siapa tahu bapak insinyur, kita nggak tukang almarhum papa insinyur. akuntan dan dosen emang di UI. Iyalah, jangan macem-macem. Ini dosen Genetik. Apa itu nyanyi-nyanyi belajar? Karena Joshua cerita, enggak, dia memang dieksploitasi orang tua. Nah, itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Karena orang tuanya beda. Mama? Iya, kalau mama emang full time ibu rumah tangga, Oke. tapi karena papa punya kantor juga kadang suka bantuin ya entrepreneurship-nya gitu lah, marketing gitu. Tapi memang benar nyatanya nggak waktu itu papa bilang sekolah nggak boleh terganggu gitu. Jadi papa itu tuh pokoknya wasiat ataupun pesan yang selalu aku ingat gitu kan dari almarhum papa tuh, dia bilang kalau uang itu bakalan bisa habis, tapi kalau ilmu itu nggak akan ada habisnya. Pantesan sekolahmu tinggi ya. Iya, jadi kalau misalkan Seriusin uang dipakai, dibagi-bagiin, kan bisa aja habis. Tapi kalau ilmu digunakan, kita bagi-bagikan, itu nggak bakalan bisa. Nggak bisa. Aku udah habis ya nih sekarang. Itu lebih ke- bukan ilmu, itu otak. Iya, Mas bukan Dia bukan emang nggak pernah ada. Dia ilmunya bukan nggak habis, tapi Ada. memang ilmunya tidak pernah terisi. Ada, tapi kok ada kosong. Nggak ada usaha dia memasuki, tapi nggak dibuka dulu. Jadi nggak masuk. Masuk terbuang gitu aja di luar. Berarti kuliah jurusan S1 jurusan? S1 akuntansi. Kenapa memilih sama kayak- program yang sama dengan ayahanda? Oh, sama apa? Iya, jadi dulu padahal pas SMA tuh IPA kan, jurusannya Iya, IPA. Sama kita. Kau jangan gak usah disama. Beda. Tahu jurusan IPA. Sama. Jurusan IPA sama Ilmu dengan pengetahuan yang beratus-ratus didapat juta sama. orang di Indonesia jurusan IPA. Oke. Iya, terus tapi aku selalu penasaran juga sih sama pekerjaannya papa gimana. Terlebih dia kan punya kantor akuntan publik gitu kan, auditor. Selalu penasaran, terus kayaknya apa yang dia obrolin tuh selalu relate gitu kan. Kalau kayak kita lagi nonton berita, baca koran gitu-gitu tuh pasti ada tentang bisnis, finance gitu-gitu. Jadi pengen tahu aja sih. Tapi tahu kan, seorang auditor, akuntan tuh paling dibenci sama si isi kantor. Tahu nggak sih? Karena tugas dia kayak ada menemukan loophole Iya. gimana nih. Karena ada kayak penyimpangan. ada fraud nggak gitu. Iya. Nyari kesalahan. Bukan nyari kesalahan, Mas. Iya kan? Iya, bener sih. Tapi bukan, ya, tapi nyari yang di mana nih ada lobangnya, Tapi- makanya perusahaan begini. Tasya sempet kerja nggak? Magang di kantor papa sih, terus aku akhirnya pas Itu main kali Mbak. magang kalau di kantor bokap sendiri lebih nggak enak karena kayak malam-malam nih udah mau santai-santai digedor, report yang buat klien itu mana? Kamu udah selesaiin belum? Karena nggak harus di kantor, di rumah juga bisa.
Enggak Karena kontraknya kan nggak pakai PKWT, PKTT enggak. Pakai kartu keluarga buat Iya. Kontraknya kan darah. Nggak bisa melawan. Bisa melawan. Iya, kayak Kalau kayak gitu belajar sama Bene. Gimana cara Bene tuh melawan bisa- orang tua? Kenapa langsung ke sana? Emang pinter. Daya serapnya udah tahu orang ngobrol mau kemana udah tahu, udah ngerti. Gimana cara melawan orang? Astaga. Tepat gitu, dam gitu. Tapi maksudnya gini, kan dulu tuh peluangnya jelas besar gitu. Untuk jadi gedenya, untuk mengumpulkan pundi-pundinya tuh besar gitu. Nah dari Tasyanya nggak ada yang kayak, udahlah aku nggak mau, aku jadi penyanyi aja nih, enak ini. Sempat begini." ada itu nggak? Gitu-gitu nggak? Sempat sih, Tas? ada nggak? Nah, jadi pas aku udah lulus S1, baru tuh orang tua aku membebaskan aku gitu. Maksudnya, kamu mau kerja di kantoran, boleh. Mau misalkan syuting, nyanyi, udahlah udah bebas gitu. Mau ngapain aja, Oke. pilihlah gitu. Tetap aja aku milihnya mau sekolah lagi gitu. Berarti S1-nya bisa apa? dibilang Tasya ini hobi belajar. Iya. Senang belajar tuh Senang senang. aja. Sama keluarga wajib belajar 16 tahun. Bahaya berarti. Iya, 16 tahun. Kita sampai kuliah. Kita aja 9 S1-nya tahun kabur-kabur. yang di S2-nya. New York-nya apa? S2-nya ambil Public Administration, kebijakan publik gitu. belajar. Kalau ini alasannya apa? Pengen S2 ke luar negeri? Iya, jadi selain karena emang dari awal tuh cita-citanya udah kayak pokoknya seenggaknya pendidikan aku harus S2 gitu. Dari itu tuh dari pas S1 udah kepengen aja gitu. Terus kan selama ini kan tinggal di Jakarta di rumah orang tua, sekolah di UI juga kan deket, maksudnya rumah nggak terlalu jauh, masih di Jakarta. Nah, pulang Nggak balik. pernah kayak yang merasakan bisa nggak sih Kelelahan. gue survive gitu kayak hidup sendiri di negara orang. Akhirnya ya udah S2 pengennya di Amerika. Terus ngambilnya kebijakan publik karena aku kan dari SMP tuh banyak kegiatan di bidang lingkungan hidup. Terus jadi duta lingkungan, sering ketemu menteri gitu-gitu. Jadi pengen tahu gitu gimana sih caranya supaya bisa memformulasikan kebijakan publik. Terus sebagai public figure bisa juga kan pastinya kayak jadi jembatan antara ini kayak jadi serius banget. Ya, nggak apa-apa. Ini mah podcast serius nggak ada lawa-lawanya ini. Ini serius ini. Ini secara Renal Kasali. Renat Kasali. Kalau nggak ngerti-ngerti kali keluar aja. Ini bahkan Aku tuh ngerasa ilmu nih langsung. aku akan bilang ke editornya, tulis Tasya Kamila SE SEMPA. MPA. Tulis nanti ya, bintang tamunya jangan Master cuma Tasya Public Kamila. Administration. Iya, Mas. SEMPA BCA SPBU. Kenapa jadi brand mas? Banyak kali lagi. MPA itu berarti Master Public Administration. Master of Public Administration. Oke, balik tadi ke sana. Jadi Iya. tujuannya itu juga supaya Iya, bisa. jadi ya pengen lah dari kebijakan publik, gimana sebagai public figure juga aku punya gerakan di bidang lingkungan Oke. hidup gitu, Wah, jadi pengen luar belajar biasa. soal Saya itu. bertanya dulu. Apa? Keluarga. Interupsi Bu Tasya gitu. Enggak usah. Itu temennya Tina tuh. Oh iya. Dia enggak. Beda. Betul. Loh iya benar. Betul. Kan anggota Kalau ibu, dewan. kalau yang satu itu ibu memang sering interupsi. Iya. Sering interupsi. Kebijakan publik tuh yang diperjuangkan. Dia yang kuliah, dia yang masuk. Di keluarga berapa bersaudara? 3 3. Tasya bungsu. bungsu, iya. Memang abang dan kakak itu sudah pernah ada yang keluar kuliah ke luar negeri, makanya diizinkan untuk Tasya ke sana. Apa ada Nah, saudara di New York? Ipar aku waktu itu lagi ngambil S3 di New York juga. Ipar tuh berarti pasangannya suaminya Kakaknya suami. Kakaknya suami. Suaminya kakak. Suaminya kakak. kakaknya suaminya perempuan. kakak, ya. Suaminya kakak. ngambil S3. ngambil S3 di upstate New York gitu. Jadi Nggak terlalu dingin itu S3. Ben. Terus. Tadi ini dibilang podcastnya serius. Hah? S3. Ini tiba-tiba nggak terlalu dingin tuh itu S3. jokes itu tuh waktu kita lagi mempersiapkan kemerdekaan. Nah, itu ada yang nggak ngerti ngejokes gitu. Berarti dia anggota ini ya BPUPKI. Iya nih. Berarti pada saat itu bareng sama si iya. Abang Ipar. Iya. Abang, Itu bukan- aku juga ke sana kan. Oh. Jadi Iya. mereka sekeluarga ke sana, ada ponakan juga gitu kan. Jadi sekeluarga ke sana. Mereka berangkat duluan sih. Mereka 2015, aku 2016. Oke. Berarti S3 itu berapa lama sih? S3 tergantung di mana. Kalau di US emang agak lama kayak 6 tahun gitu. karena pertanggungjawabannya besar ya. Maksudnya Iya, sebagai agak S3 itu susah juga gitu. jurnalnya apanya segala macam pertanggungjawabannya harus benar-benar. Sekarang teringatnya abang yang S3 itu kerja di mana?
Dia researcher, dia di Singapura sih Oh, sekarang. peneliti. Researcher di Singapura. Ini di Di Sentosa. Singapura ya. Di Sentosa. Berarti dia Ini tahu Sentosa. Orchard sama Sentosa. berarti dia researcher dia di hire sama perusahaan gitu. Sama university deh, setahu. Sama university Tahu juga. banget skripsi. Ini Kakak ngapain? Kalau kakak itu suaminya berarti S3. kakak aku ibu rumah tangga. Tadinya sebelum menikah. Sebelumnya juga researcher juga. Dia juga 2 kuliahnya. kuliahnya 2. Iya, dia jadi ngambil sosiologi sama broadcasting. Kak, aku yang nomor 1 lebih banyak lagi gelarnya. Wah. Iya, Ya. aku juga nggak ngerti ngapain dia Berarti sekolah Kalau banyak. yang pertama siapa? Yang Apa pertama gelarnya? gelarnya tuh SE, SH, MAK, MM, MKN sekarang. Lebih panjang gelar daripada nama ya? Berarti hukumnya diambil 3 kali. Jadi- ekonomi akuntannya diambil 2 kali. Iya benar. 5. 5, Katanya kalian kalau ngobrol keluarga tuh saling ngeliatin jurnal ya debatnya. Kan Enggak, setiap pertemuan bawa ijazah masing-masing. sama pakai proyektor gitu kalau Pakai PowerPoint. Tapi inilah Wait, Tasya, terkait jangan semua banyak sekolah itu. Apakah itu full orang tua atau ada banyak yang beasiswa? aku beasiswa S2-nya. Oke. S1-nya full sendiri sih. Karena S2 kenapa beasiswa juga karena itu tadi sih. Orang tua kan, oke, kamu bebas mau ngapain aja. Kalaupun mau S2, kamu harus bayar sendiri gitu. Oh, Udah nggak gitu. tanggungan kita Oh, sendiri. gitu. Udah nggak tanggungan kita lagi. Ya. Aku mikir-mikir juga kan kayak aku kalau syuting ngumpulinnya berapa tahun gitu ya bisa. Terus selain itu di lain sisi aku juga mikirin kan, aduh udah semangat banget nih mau berangkat segera gitu. Takutnya kalau kelamaan syuting ntar malah jadi males ya kan, takutnya kan mumpung lagi semangat. Terus ada kesempatan juga kan untuk ambil beasiswa, diambil kesempatan tersebut. pilihan yang bijak ya. Kalau aku disuruh kayak gitu kayaknya Kabur kok ya? Kabur aku. Lari dari rumah dulu. Tapi waktu di New York banyak nggak orang Indonesia yang kenal, ih penyanyi nih Tasya nih. Libur kelas tiba. Disuruh nyanyi di kampusnya. Ada nggak teman-teman di Indonesia yang kenal? Jadi waktu itu kalau di sekolah aku yang maksudnya kan beda-beda fakultas, beda-beda ini ya temennya. Maksudnya kalau yang di fakultas aku doang waktu itu sih di zaman aku satu angkatan tuh dari 400-an orang 7 Orang sampai 10 Indonesianya. lah orang Indonesianya. Oke. Tapi karena cuma sedikit udah jadi kayak keluarga sih. Tapi mereka tahu Tasya Iya. Tahu, penyanyi tahu. cilik. Tahu karena Holiday coming soon. Holiday coming soon. libur telah tiba. Nggak coming soon, dong. Coming soon kan belum datang. Iya. Kalau telah kan udah dong already. Iya, bisa Ya, has itu just makanya. arrived. Has just arrived bisa. Udah dibilang. Kan udah dibilang tuvalnya Libur belum 12. libur belum tiba. Libur belum tiba. Kalau itu nggak gabung PPI. Ya di sana paling Berkomunikasi. Masih malu tapi dia. bukan Dia PPI, masih malu sampai Permias sekarang. namanya. Holiday is Permias. coming Permias. soon. Oke. Permias. Berorganisasi juga berarti di Iya, sana. jadi kadang-kadang sih kalau ada event gitu. Terus kalau di Columbia sendiri juga ada kayak persatuan Southeast Asian. Jadi kalau di kampus aku ya, jadi anak-anak dari Asia Tenggara, ASEAN dulu gitu ya. ASEAN gitu. Dulu aku juga ikut di situ. Terus kalau ada acara-acara PBB kan di New York kan kantor Kantor-kantor PBB. pusatnya. Iya, jadi memanfaatkan gitu kesempatan karena kan kadang suka dicari mahasiswa yang tertarik gitu kan untuk jadi delegasi. Wait, berarti kamu New Yorknya New York yang mananya? Queens kah? Yang Brooklyn yang? Manhattan, di Manhattan. Kamu tahu bukan Bronx-Bronxnya. Bukan ya? Kota Ya, itu. ya itu yang Kota mahalnya. WTC kan ya di situ Iya, iya, di situ. Kantor PBB itu. Manhattan. Di Itu Manhattan. kampusnya punya Manhattan. Pablo Escobar. Apa, Ndra? Manhattan. Manhattan. Itu kampus punya Pablo Bukan Escobar. Columbia, ini Columbia. Rumah sakit. Columbia ini kayak PH. Columbia tuh rumah PH. sakit. Ntar ada lagi nih furniture apa lagi. Iya. Iya, Saya sering dengar lawak-lawak ini. Tapi betul, tunggu, ini aku serius. Columbia termasuk Columbia yang rumah sakit itu bukan? Ya nggak tahu, Bukan samaan lah. doang. Kan ada juga Columbia Picture. PH. Iya. PH. Sebenarnya Washington DC aja, District of Columbia. Iya. Jadi kayak emang itu nama yang cukup common. Ya, tapi kalau nggak salah apa Columbia Columbia Picture lagi Columbia University ini masuk ke dalam yang si major Ivy League itu. Iya, betul. Iya kan makanya Iya. dia banyak dari Asia Tenggara yang mana pengen kuliah ke situ. banyak. Bu,
kampus Bonapit, bro. Tapi akhirnya ngerasain nggak bagaimana I feel. survive-nya sendirian di sana? Iya banget. Kan tadi cita-citanya pengen itu kan? Iya. Ngerasain banget lagi. Soalnya pas aku kuliah di sana papaku tuh meninggal. Jadi Alah. Aduh, di tengah kuliah. iya, jadi 2017 aku kan masuk 2016. aku lulus 2018. Pas 2017 papaku meninggal. Jadi benar-benar ngerasain pendewasaannya tuh luar biasa banget. Dan itu kamu nggak bisa serta-merta langsung suka-suka hati untuk pulang ke Enggak, aku Indonesia nggak dong? pulang. Nggak pulang. Yang pulang kakakku dan keluarga. Karena pada momen itu kamu lagi memang Ada ujian juga. Oh, gitu. Jadi gimana bilangnya ke orang tua, ke mama? langsung bilang aja sih aku nggak mungkin pulang. Mamaku juga udah kamu nggak usah pulang ya. Papa juga udah mau dikuburin. Jadi kan kita kan perjalanan aja 24 Iya, jam. Betul. Sementara kita kan kalau di Islam tidak boleh Harus, lama ya, harus disemayamkan, disegerakan, iya, harus disegerakan. Apa sebelum matahari Disemayamkan. Enggak juga, maksudnya tuh Pokoknya disegerakan. tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam lah. Ya, pokoknya Ya kalau misalkan maghrib berarti besok pagi-pagi sekali. Betul. Iya, Kalau misalkan meninggalnya pagi ya sebelum maghrib. Iya, gitu. Betul. Mas ini udah hafal banget nih Padahal tentang Kristen dia. silsilah Islam. Oh gitu Tas. Jadi di sana Langsung gimana? buang langsung. Ada ini nggak ada apa ya? Pernah ada goncangan yang Jadi- gimana? Ngaruh nggak ke kuliahan? pastinya ya terpukul banget lah ya. Namanya juga gimana sih pengen S2 juga karena orang tua pengen ngebahagiain mereka gitu bikin kan. bangga mereka. Iya, terus pas baru berangkat juga dianterin papa gitu kan, papa ke sana. Itu 2016-nya ya. Itu 2016. Oh, papa ikut nganter ke sana ya? Ikut nganter ke sana gitu kan, udah ngeliat kampus, dia foto-foto, ih papa cocok nggak kalau jadi dosen di sini gitu-gitu. Terus nggak bisa nemenin pas graduationnya, tapi gitu. Jadi pasnya sedih banget sih. Terus ya untungnya di sana tuh teman-teman aku yang orang Indonesia makanya udah kayak keluarga aku juga gitu. Mereka yang support, mereka yang bantu gitu. Ngasih kan. contekan? Enggak. Kan namanya keluarga saling bantu. Apa-apa Dia lagi hibur. berkabung sedih belajar nggak masuk gitu kan Enggak. siapa tahu. Iya, jadi Dia kayak pinter, dia ini pinter. Bu, kecuali kejadian ini di dia. Lah S2-nya juga enggak, aku kayak mana? Tapi Tasya mau nanya, ngambil. kamu kan lumayan concern nih dengan dunia pendidikan, dan kamu juga senang dengan dunia pendidikan. Iya. Ketika kamu belajar di sana dengan kampus yang ada di sekitar Indonesia. kita ini, apa sih yang bikin perbedaan? Maksudnya yang membuat mereka jadi lebih bagus atau membuat yang bahkan mungkin kampus ini lebih bagus mungkin apa? Ada pastinya fasilitas sih yang pertama. Fasilitas mereka lebih bagus sih dibandingin sama dan itu tuh standar di semua kampus harus fasilitasnya sama ini sih mereka kayaknya kan merdekanya juga lebih lama ya dari kita. lebih Jadi duluan. kampus mereka udah established dari sejak zaman bahla gitu. Iya, iya. Jadi kayak risetnya, keilmuannya juga udah lebih matang mungkin ya dari kita. Terus fasilitasnya juga. Terus Tata cara mengajar gimana? nah itu pastinya ada perbedaan juga sih. Kayak aku ngerasanya sih dulu pas aku S1 walaupun di UI ya juga kampus bagus, dosen-dosennya juga bagus, anak-anaknya juga ambis semua kan. Cuman aku dulu tuh pas S1 apa mungkin karena masih kecil aja gitu kan. Kalau mau masuk kampus tuh bener-bener yang kayak ya udah masuk kampus, masuk kelas aja. Ya nggak usah kayak persiapan apa-apa, nanti juga diajarin gitu kan. Nanti juga Ketika kayak di sini. dikasih materi, ya kan Oke. pas S1 tuh kayak gitu. Ternyata pas S2 aku udah nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi sebelum masuk kelas tuh bener-bener harus belajar dulu, ngeliat. Ngulang lagi, ngerimain lagi. Justru belajar yang akan diajarkan gitu. Jadi Baca harus duluan. lihat silabus dulu. Oh hari ini kita belajar apa, materinya harus kayak dipelajarin dulu. Karena dosen tuh bakalan buka kelas dengan jadi dari materi bacaan yang saya berikan, gimana menurut kalian? Gitu. Udah langsung gitu langsung- openingnya. Iya, langsung kayak buka dengan pertanyaan, buka diskusi, dan begitu kayak gimana menurut kalian, itu tuh yang pengen jawab banyak gitu. Sementara kalau dulu S1 kan kayak gimana menurut kalian? Ya, Jangan tatap mata dosen. Gitu kan. Apa akan ditanya ya sampai dia mengeluarkan takut. frasa. Kalau kalian gak ada yang mau bertanya, kita kuis nih. Iya. Kayak gitu bener. Tapi sebenarnya bisa nggak sih sistem itu kita buat di Indonesia? Enggak semua punya WhatsApp. Jadi ngirim pelajarin ini ya gitu. Untuk saat ini kan Nggak maksudnya bisa kan di era belajarin. teknologi. Besok kita Bisa nggak sih sebenarnya? Memang aku rasa kayak budaya belajarnya beda aja sih. Mungkin kalau di sini kita terbiasa lebih banyak didikte, menghafal gitu kan. Sebenarnya bagus-bagus juga, bagus-bagus aja buat pelajaran-pelajaran eksak. Kayak aku ngerasa sih math kayaknya aku lebih jago gitu daripada orang sana gitu kan kalau matematika. gitu. Iya, hitung-hitungan. Tapi untuk Tapi kalau untuk
ketika disuruh yang kayak berpikir kritis, yang kayak disuruh mengeluarkan argumen, aku ngerasa kayak nggak terlalu terlatih nih di Indonesia. Gimana sih caranya membuat argumen yang baik gitu? Gimana sih caranya bisa menyampaikan pendapat yang konstruktif gitu kan? Jadi bukan hanya intonasi bicaranya aja dinaikin, Iya, tapi memang poin-poin poinnya apa, gitu. terus Oke. gimana menstruktur itu menjadi sesuatu yang konstruktif gitu kan, itu lumayan challenging, apalagi kan bahasa Inggris juga bahasa kedua gitu kan, jadi mikirnya tuh double gitu, ini bahasa Inggrisnya apa ya yang bagus. Berarti gitu. Tasya tuh bahasa Inggrisnya udah was-was dong ya? Pinter banget ini Lumayan. orang berarti. Iya, was-was. Mohon maaf banget. kali ini Tasya ya. Pinter banget. Ini tuh kita kayak lagi kuliah di sana. Lagi ada dosen kita kayak, oh kayak gini sistem belajarnya, kayak gini gitu. Ilmu semua, daging semua nih isinya. Beli Renal simvastatin, Kasali. beli simvastatin nanti ya. Gitu biar nggak naik Kolesterol ya? Kolesterol. Dia aja tahu loh. Lah tapi berarti Tapi Tes, itu juga berarti yang bikin kenapa kalau Olimpiade itu Asia menguasai itu. Iya, jadi karena kayak mereka pelajaran-pelajaran. memang bukan nggak fokus di matematika ya. Iya, mereka lebih kayak ke logical, terus analytical gitu sih. Jadi ya emang menurut aku sih beda budaya belajar aja sih, sehingga keunggulan-keunggulannya beda. Beda-beda gitu. ya. Iya. Kan suamiku juga S2 di Columbia juga. Jadi setelah aku, abis itu aku duluan loh yang S2 baru suami aku. oh gitu. Berarti kalah debat dong suamimu. Waktu awal-awal. Awal-awal, Waktu dia sekarang udah S2, oh nggak bisa. Enggak, dia akan menang debat kapanpun. Iya betul Iya, juga bener. sih. Dia istri. benar tuh. Betul sih. Emang gitu Ben ya? Lah, istriku 3 gelarnya lagi. Oh iya Ben Menang 3 ya? debat dia. Iya betul. Ini nggak relate Ini dia kenapa? makan. Nggak relate. Ngobrol aja. Ya mama makan goreng. Kita nggak mau bahas, dia bilang ini kenapa? Ini kenapa? Kata saya Dia tuh kayak Iya. sebenarnya tahu ya. Ini kenapa gitu? Agak tahu sedikit. Tapi aku melihat gerak-geriknya dari tadi. Dia tuh hanya melihatin kita mengambil gorengan saja. Dia ngerasa kayaknya ini punya aku lah. Tapi kenapa diambilin Ya aku udah gini rumah? ngitungin, tempe masih ada 3. Tempe. Ya sorry, suami tadi Nah. jurusan apa? Engineering. Oh. Iya. Engineering di Jadi dia Columbia teknik, iya, dia University. teknik. Nah, kalau aku lihat pas engineering tuh lebih banyak justru orang Asia, kayak orang India, Iya. orang China gitu, dibanding sama orang Westernnya. Jadi memang mungkin budaya belajar yang berbeda aja sih. Oke. Bertanya lagi. Berarti sekarang sudah lulus? Silakan. Sudah lulus? Sudah. Terus berarti saya sudah bekerja dong. Enggak juga sih, maksudnya kalau bekerja di otak kalian tuh bekerja seperti apa? Kadang kan orang mikirnya kayak Udah kerja. lulusan engineering dari kalau- sana. Suami. Oh kalau suami ya kerja. Iya kan? Aku nih, kalau aku kan S2, banyak yang nanya kayak udah S2 jauh-jauh terus ngapain di Indonesia gitu kan. Tapi emang dari dulu kayaknya saya dari umur 4 tahun udah kerja gitu kan. Juga ya. Bener juga ya. Mungkin bayangan orang soal kerja tuh beda-beda kan. Iya, iya. Ada yang Iya. mungkin bayangannya harus di kantor gitu, padahal Bener. kita bekerja berkontribusi buat Indonesia tuh caranya bisa Bisa macam-macam. macam-macam. Iya. Masuk ya, Mas mau kerja di mana? suami aku konsultan di renewable energy gitu. Iya. Konsultan levelnya. Konsultan Udah lah. bukan yang ngerjain lagi. Terus ya soal istri yang ibaratnya di rumah itu dianggapkan dia sekolah tinggi-tinggi di rumah. Tapi di rumah. Apa tuh? Banyak Mereka stigma kayak nggak gitu berpikir sih. parenting itu kan juga tentang ilmu Ya, pengetahuan. ya, kan? aku juga sepakat sama Iya, itu. kalau Keren, kalau yes. kalau istri, kalau ibu pendidikannya tinggi, anaknya nanti pasti terdidik dengan baik. Itu dia tuh. Bukan berarti Amin, amin. ibu yang tidak bekerja di luar itu tidak memiliki pekerjaan yang Iya, sia-sia. Nggak bisa. Ada Itu nggak sepakat aku sama hal itu. Tidak sepakat aku. Sia-sia. Mas, Benar. Terima kasih kasih. dong, kasih dikit aja. Pandangan. Gimana nih supportnya Pandangan. terhadap feminisme? Iya. Dia cuma gitu aja, gitu aja. Tapi benar, aku pernah dibilang kuliah misalnya S2, S3 bukan biar pinter, biar kerangka berpikirnya itu bagus. Nah, Iya. terkait itu, apakah kuliah itu ternyata benar-benar bermanfaat saat punya anak? Bermanfaat sih, nggak ya walaupun nggak secara langsung banget gitu kan ilmunya dipelajarin di kuliah, karena kayaknya untuk jadi orang tua nggak ada Nggak ada ilmunya. jurusan Nggak ada jurusannya, jadi benar. orang tua Iya, gitu gitu kan. betul betul. Dan nggak Tapi- mutlak ya, selalu Iya. perdebatan antara nenek dan ibunya. Betul, Always, tetap juga. always tetap. tante-tante, nenek, banyak Dan juga faktornya. komentar netizen Iya. gitu benar. Iya, Tetap iya. aja sih, tapi menurut aku sih pastinya bermanfaat banget sih di segala lini kehidupan, karena benar kata Bang Boris gitu kan. Jadi untuk ketika Tiba-tiba bener. Kayak kerangka Dia berpikir benar. tadi. Maksudnya Kuliah, ilmu itu sekolah tuh ilmu untuk cara tinggi berpikir itu gitu, untuk gimana? kerangka berpikir yang bagus. Betul. Jadi ketika dikasih masalah, solusinya tuh mitigasi solusinya udah
oke Ya, gitu. ya, Tapi berarti di rumah ini di keluarga kecil Tasya kan kuliahnya belajar tentang kebijakan politik. Kebijakan publik. Kebijakan publik. Berarti di rumah dalam pengambilan kebijakan ada diterapkan dikit-dikit nggak? Enggak juga sih, karena ya itu tadi kebijakan publik juga nggak, pakemnya tuh nggak yang terlalu, kalau kayak fisika gitu kan ada rumusnya. Ya, Kebijakan iya. publik tuh nggak ada rumus yang benar-benar Oke, pakem. kalau di rumah memang tidak diterapkan. Pas tuh nonton berita. Nah, ada nggak yang Ada nggak ngedumel? Kok gini Ya sih? ampun, kok gini kok sih? ini sih yang diambil gitu? Ya tergantung kayak minatnya di bidang apa, terutama kalau misalkan di bidang lingkungan hidup gitu kan. Aku suka banyak ngelihat juga sih, maksudnya arah kebijakan Indonesia tuh kayak gimana, Iya. apakah pro lingkungan atau enggak. Terus untuk Misalkan renewable Kementerian energy Lingkungan Hidup gimana. kemarin gitu. Wah, ada polusi apa karena harus kita beralih ke mobil listrik dan bla dan bla dan Ya, bla. kadang-kadang ada solusi kayak gitu. Oh. Ini takut nih, takut nih. Kenapa takut? Kamu kan freedom of speech bebas. Iya. Kalau sama suami obrolan-obrolan gitu sering didiskusikan. Nah kebetulan karena tadinya suamiku tuh kerjanya engineering di bidang oil and gas. Jelas ini masa depannya. makin berantem mereka. Iya, tapi kan karena oil and Lingkungan gas hidup oil and gas. banyak menggunakan apa sih fossil energy, Iya. terus banyak apa sih emisinya yang Iya. mencemari lingkungan. Tapi sekarang dia udah hijrah ke renewable energy, jadi aku makin cinta. Jadi aku cincin. Dia hijrah. Jadi aku sana udah kenyang waktu Kan- itu kan kerja di lucu. engineering oil and gas. Lucu juga orang yang dia soal publik soal kebijakan lingkungan dan Iya, segala macam benar. berisik tapi Pulang-pulang- suaminya oil and gas. Pulang-pulang kita uangnya dari lingkungan gitu kan. Dari kotorin lingkungan. Dia sekarang udah renewable energy. Jadi setelah dia lulus sempat kerja dulu sih sebentar di US, udah akhirnya nyemplung ke renewable energy. Oh sempet LDR dong berarti? Iya, aku kan kenal sama suamiku tuh udah dari tahun 2012. Oke. Dari kita sama-sama masih kuliah. Dulu dia kuliahnya di ITB, aku kuliahnya di UI. UI. Jadi Udah ITB apa LDR. perminyakan? Teknik mesin. Udah teknik mesin. Iya. Kenal di mana? Adiknya suamiku adik kelasku di UI. Oh, mesin. Terus kita kayak dijodohin gitu. Oke. Sama. Emang udah lain bibitnya udah. Iya sih benar. Udah bibitnya tuh udah bibit unggul gitu. Amin ya ampun. Terus Teknik mesin. ya jadi udah ITB, bro. LDR. Teknik mesin ada embel-embel ITB. Ya. Mas di mana? Iya Saya. bengkel kan jatuhnya. bengkel. Sastra mesin. Sastra mesin. Filosofis banget tuh terus? kayaknya. Terus ya makanya dari tahun 2012 tuh udah LDR. Pokoknya dari 12 tahun kita kenal nih sampai sekarang 9 tahunnya aku tuh LDR sama suamiku. Wow. Oh iya. Dari 12 tahun 9 tahun LDR. Itu sudah menikah atau pacaran? Jadi pas pacaran tuh LDRan. Oke. Terus pas nikah juga suamiku kebetulan kerjanya tuh sempet, karena di oil and gas itu kan, jadi sempet di Batam, Singapura. Oh, Terus pindah-pindah. terus di Oil and gas Malaysia dari kantornya. negara mana nih? Dari Amerika sih perusahaan. Amerika. paham oke. lah kita. Nah terus apalagi kalau dia lagi offshore ke tengah laut gitu Iya. kan, kadang berapa bulan. Jelas tapi kan lagi Wah, jelas. gede, bos, itu, bos. Jelas. Lumayan. Iya lumayan lah ya. Tapi kan aku juga kerja. Iya. Jadi Kamu kalah tetap. enggak, maksudnya Aku bukan juga kerja. bukan itunya, poinnya adalah berarti ini sama punyamu numpuk banyak banget. Gaji suami, gaji istri, gaji istri, gaji istri. Iya tuh. Tapi mohon maaf saya mau nanya. Pada saat itu sudah langsung hamilkah atau Jadi tadinya tuh mau nunda, tapi karena kayaknya kita jarang ketemu, sekalinya ketemu membara? Dari Lo iya bener. tapi kenapa di tasnya kok nggak enak ya di kepala? Karena masih idola Cili. kau tuh nggak cocok ngomongnya. Kalau Masih emas idola cocok. Iya, Mas Iya. Badung. Kalau Mas kan Badung. Tadinya mau nunda dulu, Oke. tapi ternyata bulan depannya aku langsung hamil. Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya, sih. Berarti banyak banget dong tantangan, masih membesarkan, maksudnya ya laki-laki di mana? Iya, jadi keadaannya emang Membesarkan pengumpul kipas angin. Ini lucu banget sih. Ini tuh lucu banget. Iya, jadi Ini nanti akan ke sana. Ini pembicaraannya akan ke sana. Udah lucu dari tadi. Aku Mohon dari maaf, apakah memang kipas angin ini figur pengganti? Mohon maaf ini. Mohon maaf sebelumnya Iya. Tasya. memberikan Jadi tuh- kenyamanan. jadi tuh kita nggak LDR-nya tuh pas pandemi doang, karena Oke. dia kayak work from home Iya, akhirnya gitu kan. Nah pas sebelum-sebelumnya LDR terus, sampai habis itu dia S2 di Amerika, habis itu kerja di Amerika, LDR. Akhirnya baru tahun 2024 kemarin akhirnya dia memutuskan untuk
dia nggak tahan ke Iya. LDRan gitu. Dia bilang kayak ya oke lah misalkan kita punya tabungan banyak tapi gimana aku juga nggak terasa nikmat gitu loh karena Ada yang ganjel. pulang sepi katanya. Pulang tiba-tiba sampai Indonesia kipas udah nambah 2, nambah 3. Aku nggak ngikutin ini. Itu nggak sepi, itu rame. Iya kan tapi jadinya gitu dia nggak ngikutin. Banyak yang geleng-geleng. Iya tahu anak aku dulu kalau video call kayak bentar ya papa aku mau main kipas dulu, papanya dicuekin. Iya. Mungkin itu ada dia merasa terpanggil Iya, kali itu ya. Akhirnya kayak udah deh aku resign aja dari US. Ya udah aku kerja di Indonesia. Padahal aku bilang nggak apa-apa kerja aja di US. Nggak apa-apa aman. Beda sudut pandangnya beda ini. Ya berarti banyak lah tantangan untuk membesarkan. Iya pastinya pas LDRan. Cuman karena sekarang udah bisa video call apa segala macam. Terus support system juga di Indonesia luar biasa dari keluarga gitu kan. Ada banyak yang bisa bantu juga. Jadinya alhamdulillah sih bisa dijalankan dengan nyaman aja sih kalau buat aku gitu. Cuman kita juga mikirin sih tumbuh kembang anak gitu kan. Karena kan aku orangnya mager. Jadi anak aku tuh waktu itu pernah pas terima raport kata missnya gini, Bu lebih banyak kegiatan outdoor aktivitas fisiknya ya. Tapi memang kalau mager tuh harus di luar rumah. Itu mager, membuat pagar kan maksudmu, membuat pagar. Oh itu notes dari Mika seperti itu. Tolong diperbanyak kegiatan aktivitas fisik outdoor. Iya, sementara kalau aku kan kayak kalau main, kalau di luar panas gitu kan kayak aduh males kalau lari-lari gitu Emang kan. itu udah genetika keluarga, sering belajar daripada main. Tapi dia belakangan main tenis loh. sering Iya main loh. tenis. Ya dia, Pencapaian. tapi udah beres semua S2 apa nih Bener. punya anak. Iya, Gitu. Tapi Iya. kan tadi tumbuh kembang anak dan bla bla bla. Sejak kapan? Iya, kita ada pengen tahu ceritanya. fenomena kipas angin ini tuh. Kipas angin ya. Iya. Jadi dari anakku waktu itu mau umur 1 tahun nih. Sekarang Arasha itu umurnya 5 tahun. 5 Iya, ya. 5 tahun. Jadi pas dia umur 1 tahun tuh dia tuh dulu pas bayi tuh umur 10 bulan gitu kayak kalau ngeliat kipas tuh takut. Kayak dia takut terus kalau Kan dia itu takut. bulan baru bisa duduk apa merangkak apa. Dia kayak takut Ada, gitu. Dia nggak tuh mau- banyak dia banyak takutnya dulu. Nggak mau kena kipas gitu ya. Iya kayak takut terus hair dryer kan suaranya. Oh karena ada suara terus ada hembusan angin mungkin. Takut. Nggak Iya, berwujud. Kebayang. Iya, terus kita selalu bilang kalau ada kipas apa nggak apa-apa gitu. Jadi dia malah semakin notice kalau ada kipas nih kayak di atas ada kipas langsung bapapah. Di mana-mana selalu bapapah. Apa nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. apa-apa. Dia nyebutnya bapapah. Apa-apa. Sampai kayak di TV kita lagi lihat YouTube ada kartun ada kipas kecil banget langsung bapapah. Oh. Aku sama suamiku iseng lah coba cek di YouTube ternyata banyak loh konten kreator kipas tuh banyak guys. Komunitasnya banyak. Komunitas. Anak-anak pecinta kipas tuh banyak. Anak-anak tuh banyak. Coba anak-anak yang suka kipas komen di bawah. Oh, Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak jadi tuh konten kreator kipas itu tuh dia kayak jajar-jajarin kipas habis itu puter pakai lagu anak-anak gitu. Jadi kayak kipas, habis itu lagunya misalkan libur telah tiba, kayak Oke, gitu. oke. Anak aku jadi seneng, akhirnya kita beliin kipas mainan yang kecil-kecil. Makin suka, akhirnya koleksi, sampai sekarang. Sebelum dari sini tadi aku habis belanja bulanan ke toko kipas. Dengan anak. Belanja bulanannya bukan pasta gigi, bukan makan bukan sabun. tisu, bukan sabun, bukan odol. Gitu Kipas ya? angin. Itu total berapa sekarang kipas? Kipasnya 100 kayaknya ada. 100. Dan nggak ada yang tipenya sama. Dia itu hafal semua. Bahkan baling-baling nih. pinter emang. Dia kan sukanya kan bongkar pasang kipas Iya. kan. Hah? Bongkar pasang? Iya, dia Udah engineering dia. Dari kecil. apalagi papanya engineer jadinya Iya. memfasilitasi Meladeni. keingintahuan dia soal mekanik gitu kan. Mechanical gitu ya. Iya. Jadi benar-benar kipas nih cuman spare partnya doang nih cuman baling-balingnya doang nih misah sama badannya dia tahu. Oh, ini baling-baling merek A kayak gitu. Oh, Ini baling-balingnya si ini nih. Iya. Dia tahu dia punya list catatan merek-merek kipas dia. Terus kalau dia mau belanja kipas tuh dia tahu kayak hari ini aku mau beli merek apa gitu. Jadi dia kolektor sekarang jatuhnya. Pernah nggak ada perdebatan ya? Karena harga kipasnya dulu mulai nggak masuk Iya. akal. Sering banget, aku selalu kasih Sering dia banget? budget. Iya, aku selalu karena kayak kipasnya itu buat dibongkar pasang sayang kan kalau yang mahal. Dan dia belum tahu harga Iya. banget kan. Dia Udah ngerti dia konsep tahu, harga. ngerti. Dia selalu pilih yang mahal gitu kayak kok lu tahu aja sih yang mahal gitu kan. Ditawarin yang murah tuh kayak itu kurang bagus mama, aku lebih suka yang ini gitu. Tahu aja nih anak Dia gitu sudah kan. mulai berargumen untuk mempertahankan pilihan dia. Iya. Berarti dia sudah ngulik.
Jadi akhirnya Kipasnya. aku tuh bilang ke dia gitu. Dia kan kadang kan suka ikut aku ngonten apa segala macam. Iya. Aku tuh selalu bilang ke dia, kamu tuh bisa makan, mama bisa beli kipas, mainan, kamu bisa sekolah karena mama dan papa bekerja. Kita dapat uang, jadi kita bisa belanja. Dia langsung, oh kalau gitu aku juga mau bekerja biar aku bisa dapat uang, akhirnya aku bisa beli kipas yang banyak. Gitu. Jadi Nah itulah sekarang alasannya kenapa dia mau syuting-syuting. dia yang minta gitu, syuting. Terus nanti dia, ya itu dari situ dia kayak abis syuting, nagih Kipas. Tapi kipas. apa kipas yang paling memorable? Entah belinya di mana, entah dari mana. Baik dari sebenarnya segi yang paling harga. dia Dari segi harga atau dari negara kayaknya mana yang paling mungkin? memorable dia itu rela sunat buat beli kipas. Kipas yang udah dia inginkan, udah spesifik. Kipas yang udah dia inginkan karena bisa muter kepalanya 360 derajat. Nah, dia lihat dari mana? Itulah dia suka nonton vlog orang konten kipas atau enggak kayak kan suka ada nih tutorial membetulkan kipas gitu kan kayak Mamang-mamang dong yang ditonton. mamang-mamang gitu yang ditonton kayak ini dipasang ininya ya dipasang itunya terus kayak atau enggak dari brandnya gitu kan suka kayak ada kayak cara pemasangan Iya. kipas apa dia tuh Nempel di- tontonin terus dia kayak aku belum punya nih yang merek ini aku mau yang itu Jadi dia sunat untuk dapat kipas yang dia inginkan. betul Berarti kalau ada dia minta kipas mahal, itu salah mamang itu. Apanya review yang mahal? Ya dia itu. Enggak, titip aja tolong review kipas yang murah-murah iya doang. Gitu. harusnya gitu ya Kasih aja ini bad influence nih bad influence terhadap Yang produk termahal. saya Termahal berapa? Sebenarnya sih yang termahal paling juga 1 jutaan sih Iya, kipas iya, iya. semahalnya Iya, berapa sih? Cuman kan 100 kipas, 100 juta. Berarti udah berapa? Ya kan itu secara Itu nilai. yang paling mahal. Tapi ternyata kipas yang terlalu sophisticated, yang terlalu kayak canggih banget, itu tuh nggak terlalu bisa dibongkar. Iya, karena Jadi- semuanya udah ada computerized. Iya, Jadi dia terus tidak kayak terlalu canggih. suka. Jadi ujung-ujungnya dia nggak mainin gitu. Makanya aku kayak mendingan kipas-kipas rongsok aja. Atau kayak kita suka kayak ke tukang loak gitu. Beli kipasnya di tukang Nih loak. coba kamu benerin biar sampai Iya. nyala. Nah terus kalau kipas dia rusak, kita sama-sama ke tukang servis dia sih. Aku sih nggak pernah ikut ya. Tapi dia ke tukang servis gitu ditemenin sama Bapaknya. siapa? papanya atau kayak sama supir aku gitu kan. Ya udah dia nongkrongin, jadi dia Iya, kayak- tahu. betul kayak abang-abang gitu nongkrong. Ngebengkel. Udah kalau ada meme yang kayak laki-laki itu selalu ingin tahu Tahu bagaimana Dunia bekerja. Nah itu dia tuh. Itu dia dia tanya-tanya tuh kang kipas Ya gitu. Jadi ada juga Wait, tuh bentar. Kan dia nanya-nanya. Kan tukang kipas saya melihat, alah bocah nih. Atau memang sudah jadi kenal, jadi karena memang, oh ini orang ngerti dan tahu sih bocah. Langganannya karena- satu orang. apa? Langganan tukang kipasnya satu orang aja. Tukang kipasnya 1 orang. Dari awal sih udah dikasih tahu kayak nih anak suka nih main kipas koleksi gitu. Terus sekali bawa yang mau diservis tuh kayak 3, 4, 5 gitu. Jadi kayak ya udah tukangnya ngeladenin kan pastinya. Terus dia banyak nanya, jadinya ya mau nggak mau Nih, diladenin. Ini tunggu kalau dulu, nggak sama satu lagi. Pernah nggak tukang kipas yang ngubungin? Mana anakmu? Soalnya aku mau servis nggak ngerti aku. Balik nanya, balik bertuju. kebalik dong. Nanti hati-hati deh di telepon suka kipas. Anakmu kerja sini aja lah. Tapi dia yang gaji aku ya. Bukan, sama ini pertanyaannya. Itu kipas-kipas yang diservis, itu dari hasil dia memperbaiki tapi tidak benar. Iya, dia dari bongkar-bongkar gitu. Jadi di tahapan perkembangan dia dari umur 1 sampai sekarang umur 5 tuh macem-macem. Jadi misalkan pas umur 1 dia sukanya kayak belajar warna. Jadi lebih suka kayak kipas yang warna-warni. Yang ada Jadi karakter- anak-anak tuh emang kayak luar biasa. Dia tuh bisa belajar dari media apapun yang kita anggap receh. Iya, Ternyata dia belajar gitu. Iya. Jadi belajar warna dari situ. Umur 2 tahun udah mulai bisa lihat logo-logo kipas. Jadi dia hafal Mulai dari mengenali. jauh. Iya, dari Iya. jauh itu mereknya apa dia Wadesta, tahu. Wadesta. Iya, dia Mas tahu. Pion, Mas Pion. gitu. Kalau anak-anak lain hafalnya nama-nama dinosaurus gitu Iya. kan biasanya. Kalau ini dia kayak Cosmos Miyako gitu, dia tahu. Lucu banget. Dia hafalnya kayak gitu. Itu di umur berapa tuh? Itu Dari umur 1. dari umur 1 kan, umur 2 Umur udah mulai 1. ngafal. Oh. Umur 3 udah mulai suka yang kayak Bongkar-bongkar. bongkar-bongkar, terus nanya ini apa komponen. Bapaknya engineering dikasih sekrup sama bau. Dikasih, Support makanya. memang nih Support toolbox banget. papa nih. Benar, benar banget. Punya Bapaknya soalnya mikir umur 10 buka tempat servis ini. terlalu eksploitasi mas. Terlalu eksploitasi itu. Sebenarnya mereka udah kepikiran gitu bikin project kipasnya yang kayak jadi wind turbine gitu loh, kayak kipas Keren yang kayak masukan di listrik. Belanda gitu. Iya, tapi yang versi mini gitu Iya. buat nge-charge power bank atau apa gitu. Oh. Udah kepikiran tuh kayak Udah renewable energy. Iya, udah renewable energy. Orang
tua pun senang. Orang tua pun senang support. Karena aktivis lingkungan. Iya kan? Tapi nanti nggak senang di akhir kalau proyeknya makin mahal. Oh, kok biayanya besar ini ya? Beli solar Masuk panel nih di apalah. budget. Iya. SMA bongkar Boeing kayaknya dia. Kipas yang itu. Nggak, Kipas tapi pesawat. anak-anak nggak ada yang suka nyanyi gitu. Oh dia suka nyanyi. Oh. Dia suka nyanyi. Di sekolahin, di lesin nyanyi Sekolah nggak? mama, sekolah mama aja. Oh, mama aja lah sekolah benar. mama. Iya. Nyanyi ngapain didaftarkan ke Tapi orang? kan biasa gini, ada orang yang jago nyanyi tapi nggak jago ngajarin. Oh. Iya. Soalnya kan ada orang ahli sesuatu tapi dia nggak pandai cara Ya, mengajarkannya. tapi gimana namanya juga emaknya ya tiap hari nyanyiin anaknya Iya gitu. sih, Mama dia bisa. Dia juga udah nyanyi kemarin lagu kita dapat AMI Awards. Oh iya. Lagu yang mana? Judulnya Apa Kabar? Apa kabar? Dinyanyikan Apa by Kabar? Sama aku Arasya, ada Susan dan Karya Enes, Susan Oh, dan Monica. oke. Sama ada Natasha juga, ada temanku. Terus yang menciptakan lagu tuh produser aku dulu pas aku lagu anak-anak dan Siapa arrangernya nama? Tante Sally Pontoh. Oke. Terus arrangernya Tante Dian HP yang dulu juga nge-arrange lagu Libur Telah Tiba. Pokoknya 4 album aku diurusin sama mereka. Sekarang Pokoknya The Dream Team lah. iya Dream Team itu bikinin lagu buat aku dan Arasya. Dinyanyikan oleh Tasya Kamila, Arasya dan juga Kak. Teman-teman gitu. Tapi Iya. ada juga beberapa single yang kita berdua gitu. Jadi kesampaian gitu cita-cita aku. Itu berarti lagunya lagu anak. lagu anak. Apa? Ada di kalau kita nge-search di platform musik di YouTube Musik atau di Spotify Udah apa? semua ada. Tasya dan Arasya aja coba cek. Nanti pasti ada gitu. Tuh, Lagunya ada lagu-lagu anak Apa masih Kabar. ada nih. Iya. Masih ada guys. Lagunya Apa Kabar? Ayo Gosok Gigi. Oke. Terus Aku Temanmu, Transportasi Umum. Iya, pokoknya Pokoknya untuk orang tua yang punya anak, ini lagu cocok di iya. putaran ke mereka. Sebagai ya. mantan penyanyi cilik terus melestarikan Betul. lagu anak. Nah, udah betul memang dia penyanyi cilik. Ini dari dulu sampai sekarang. Tapi ini seru juga ya. Maksudnya Tas kalau Ya, tuh. Iya, itu. Apa kabar? sebagai Apa kabar? Tapi Baik. Ada balasannya nggak? Nggak ada, nggak ada. Iya, iya dinyanyiin sih tapi. Oh, di sini. Iya, dan ini dapat penghargaan AMI Awards. Nah, itu dia tuh. kemarin. Arasya tuh. Ada kipas juga tetap Oh, bawah. itu Astaga. itu pesan dia harus ada kipas. Oh, udah ada riders ya? Oh, udah ada riders ya? Aduh, kalau syuting ribet banget udah kayak Diva harus ada kipas, harus yang apa dia pokoknya kalau mau syuting dia udah langsung hitung-hitungan mode on gitu kayak aku syutingnya berapa kali berarti aku kipasnya mau yang ini terus iya jadi aku kan juga menyampaikan ya misalnya sama PH gitu tolong dong siapin kipas di ruangan buat dia main gitu kan soalnya kalau kita bawa kipas sendiri dari rumah setrek gitu kan Maaf, Yang ada dia di- main tuh maksudnya bongkar jadinya. bongkar dibongkar kadang ya emang baik-baik juga sih maksudnya orang PH kan seneng kali ya Iya, Art tuh iya. maksudnya mau gitu disuruh syuting apa terus mereka hadiahin kipas gitu kan dikasih lah kipas terus dia gini aku sebenarnya nggak mau yang ini aku mau kipas itu orang Art gitu kipasnya udah kayak bulu gitu yang bulu, iya kipasnya keruh yang udah paham. akhirnya tukeran ya seneng aja sih orang Artnya ya dikasih kipas bagus Yang udah banyak ini debu-debu hitamnya. Iya, dia seneng malah kayak kipas rongsok. Makanya kita seringnya ke tukang loak, ke tukang servis. Bang. Tas, tapi sorry deh, maksudnya Arasya. kalau problem Arasya ya. Arasya. I will remember that name ya. Arasya. Kan soalnya ada merek kipas juga Arasy kan? Iya, Ya, ya, ya. Kalau Shanin, Shanin. ada nggak anehnya? Bukan aneh lah. Bener lagi. Ada nggak anehnya? Ada nggak lain-lainnya? Arasya udah. Iya benar, absurd semua sih anak aku emang. Kalau Shanin apa? Kalau Shanin, dia kan umurnya sekarang 2 tahun. Dia dari umur 1 tahun suka minum jamu. Doyan minum jamu. Kok aku bisa? juga Emang nggak boleh ngerti. waktu kecil tuh dikasih minum jamu waktu kecil? Jadi pas aku waktu itu lagi minum jamu, terus dia gini, jus mau, ini jamu, aku bilang gitu kan. Pahit, gak enak Iya dong. nggak enak, ya kunyit asam enak sih Iya. gitu kan. Ini jamu, Shanin nggak jus. Ya udah aku cokokin aja gitu kan. Maksudnya kan dia penasaran. Suka, jadi selalu minta jamu. Jadi setiap hari suka minta jamu. Cuman ya nggak tiap hari banget sih. Iya, Kalau iya, kebetulan aja lagi kayak Dicarilah yang jamu yang ramah anak ya. sama anak. Dia katanya ngoleksi mbok ya. Ada 100 embok katanya sekarang. Ada space, ada mereknya, ada merek. Aku udah tahu mbok yang ini. Jamunya tuh agak lumayan pahit. Berarti kalau yang cewek ini kayaknya ntar akan bergerak di bidang agrikultur. agrikultur. Tapi jadi researcher juga kayaknya. Iya. Researcher. Ini sekarang umurnya 2 tahun. Dia 2 tahun. Udah 4 tahun itu mulai bongkar-bongkar embok katanya. Banyak nggak usah dibongkar. Oh iya.
Nggak, tapi gini, problem ini kan jadi kayak lucu aja, unik gitu. Kalau misalnya kan ibu-ibu ngobrol tuh biasa kayak, aduh anakku lagi ini nih, lagi apa, lagi ini gitu. Bisa ini, bisa Kadang suka agak nggak relate gitu ya kita. Di atas. Karena keunikannya suka beda gitu. Iya. Tapi enggak juga sih, maksudnya ya setiap anak pastinya ada aja sih keunikannya. ada ya. keunikan masing-masing. Tapi seru Tapi unik banget betul. Suka makan pedes juga lagi Si? dia. Si Shanin. Iya. Momen pertama kenal sama pedas kan harusnya meronta, maksudnya Bener, aku kan makan makaroni pedes tuh tahu kan? Iya, oke. Makaroni ngehe itu. Iya. Kayak gitu. Terus dia pokoknya setiap aku makan apa selalu mau minta gitu kan, aku bilang nggak boleh ini pedes gitu kan, terus kayak mau dan aku selalu yang kayak nih cobain aja pasti lu dulu, nggak iya. suka. biar kapok Iya, gitu. biar kapok, Oke, iya. niatnya. Soalnya Arasya juga kayak gitu, dikasih yang pedes langsung kayak dilap mau. mulutnya Iya, gitu iya, kan. Nggak mau lagi. Kalau ini diemut-emut mau lagi. Wah, sampai aku kayak udah stop nggak usah gitu. Iya, Terus Iya. waktu itu makan spaghetti aglio olio, tapi tulisannya tuh di bawahnya waktu itu lagi buffet gitu kan, cuman garlic and olive. Oh nggak pedes nih, aku kasih lah ke dia. Terus dia gini makan, mama gitu kan. Pas aku cobain, aku yang nggak kuat. Anaknya huha doang, mamanya lah kuat. Tapi pencernaannya aman. Aku pastinya aku batasin sih, cuman ya udah papahnya soalnya kan orang Minang gitu kan, jadi suka pedes. Jadi papahnya juga balik lagi dia bangga Anak gitu cewek, kan. anak cewek. Papa. Gitu ya. Ngilang dia, agak ngilang. Pak, makan siang, pagi sore yuk Pak. Terlalu nasi padang. Selera ngilang, tapi soal apa tadi kecintaannya sama, mesin ke kipas angin, Iya benar. lingkungan ke jamu. Iya, benar. Iya. Lingkungan Kacau. kejam. Seru juga Seru ya. Enakan sekali Tasya mendengar Seru juga, cerita-cerita kamu dengan keluarganya luar ya. biasa. Iya. Anaknya lagi ngapain, Bu? Wah, saya masukkan sekolah bola. Anak ibu ngapain? 4 kipas lagi dibongkar. Gitu. Siapa tahu ntar masuk engineering jurusan pesawat. Woi. Kayak Pak Habibie almarhum Pak Habibie. Amin. Amin. Itu dikatanya apa di sekolah kalau ada kipas mati Arasya tuh bangkit sendiri. Tapi aku percaya aja. nggak percaya yang kayak gini, bahkan kayak atlet-atlet lah, atlet-atlet sepak bola yang terkenal yang kita tahu sekarang itu ketertarikannya memang sejak umur yang nggak mungkin. Betul. 2 tahun, 3 tahun Betul. sudah intu banget ke hal tersebut. Jadi kayaknya akan. Nah itulah pentingnya orang tua untuk punya ilmu pengetahuan, wawasan untuk ngelihat anak. Ngeliat potensi Ini aku, ya, ini bakatnya. anakku kayak mana lah aku nengoknya. Dia lagi ngumpulin bus telolet. Ya Dia udah. hafal bus telolet Arthur Juragan tuh. bus nanti. Betul. Hafal bus telolet Oh. Lorena. Dia hafal nama Iya kan, busnya. anak-anak tuh luar biasa loh kayak. Aku langsung, Arthur cita-citanya mau jadi apa? Doain Atuy mau jadi supir bus. Amin. Berarti Amin. kau belikan Kok nggak bergeming ya? Amin. Oh, dia. Turut mendoakan. aku mendukung. Kau belikan dia simulator bus itu, tahu nggak ada? Iya, yang di situ. Ada. Iya, Ada. simulator itu. Cuman pilot dulu. Tiap hari ke Pondok Cabe nengok pesawat. Setiap hari. Berubah gara-gara ada telolet. Oke. Nonet, gini-gini dia. Lorena lewat. Sinar Jaya gitu. Dia hafal bus. Oke, Arimbi, dia bagus. tahu Arimbi mati Bagus lah. lah, bagus lah. Ya kan tapi bisa tahu, orang nyiptain sound itu engineer hebat loh. Iya. Yang nyiptain klakson, nyiptain Itu. sound apa. Tapi sumpah lucu kali. Kemarin di tol, ya. Lagi jalan, ada bus, dibukanya kaca. Om, telolet om katanya. Kata Arthur. Wallah, iya aku. Lu jangan diminta aku bilang. Terus di telolet nggak? Terus bunyi, dia gini. Ih, dikasih betul Nah kacau. itulah, betul. sorenya udah mulai pintu tol nanti. Jadi dikawal. Biar jangan nanti di atas jembatan penyeberangan yang bawahnya tol itu. Iya, udah di situ nanti. Di mana Arthur mah? Itulah. di pasar Minggu. Udah begini dia. Tapi Oh, enggak lelet Kalau dari Tasya sendiri ada nggak ke anak-anaknya untuk ya, maksudnya pendidikan itu adalah yang memang Ya, penting utama. banget, yang utama gitu. Ya pastinya karena, aduh gimana ya mau ngomong gini, tapi juga mama papanya suka belajar, keluarga suka belajar. Tapi anak aku setiap hari ke sekolah tuh nangis. Oh. Dia nggak suka sekolah. Dia nggak suka pendidikan formal kayaknya. Dia sebenarnya belajarnya suka, tapi dia bilang aku nggak suka harus berpisah sama mama. Sulit Aku ya. rasanya nggak nyaman kalau harus berpisah sama mama. Tapi Alah. iya, gombalnya bisa kali. Calon-calon pengen homeschooling. Nah, tapi begitu di sekolah, ya udah
udah 5 menit Lupa dia. Udah lupa. Oh 5 menit Berbaur pertama aja. doang sedihnya. Pertama. Waktu Berarti dia diantar. mau berangkatnya yang sedih. Iya mau Emang berangkat begitu banyak di drama drop off, waktu mau drama berangkat. dulu begitu. Makanya Missnya bilang itu drama doang sih Bu, begitu udah Iya. nyampe sekolah juga dia main dan begitu pulang sekolah kayak mama aku happy sekolah hari ini. Padahal Emang fase itu. Aku sampai umur 17 kalau nggak salah. Itu kan nggak fase. Aduh kayak malas gitu. Itu bukan fase. Sering terlambat. Fase itu biasa 1 tahun 2 tahun. Nah itu aku bingung apa itu ya namanya ya. Fase apa ya itu? Tasya, tapi Arasya ataupun Shanin itu tahu nggak kalau mamanya itu adalah penyanyi penyanyi? cilik. Nah, kalau Arasya dulu setiap diputerin lagu Anak Gembala, Libur Telah Tiba, aku selalu bilang, kita dengerin lagu Tasya yuk, gitu. Oke. Iya, jadi biar kayak nggak mamah banget gitu. kan. Dia Biar bilang nggak ke terkesan aku. narsistik. Iya, atau Oke. kayak dia takutnya bingung kok mama aku kecil gitu kan. Nyampe takutnya. Belum dapat logikanya. Iya, gitu kan. Kita Jadi kayak muterin kita dengerin lagu lagu Tasya yuk, Tasya. gitu. Dia udah hafal tuh lagu Tasya gitu. Tapi sekali waktu kita nonton video klipnya yang Anak Gembala. Begitu diputer, ini lagu Tasya nih gitu. Tiba-tiba dia bilang, mama gitu, dia tahu. Padahal itu aku masih umur 1 tahun gitu. Sekarang giliran Shanin, udah aku bilang, yuk kita dengerin lagu mama. Nggak, lagu kakak. Dia taunya Tasya itu kakak. Ini nanti jadi mau masalah kakak, nih. Mau kakak kata dia. kakak. Waktu dia berputar, di SMA dia bingung manggil kau apa. Mama apa kakak? waktu berputar, anaknya punya anak lagi, udah jadi nenek. Denger lagu Tasya yuk gitu. Anaknya bilang, Mama, Tasyanya datang. Itu nenek kan. Kok beda neneknya? Beda. Kok beda neneknya? Tapi untung semuanya aman. Maksudnya kalau denger lagu kakak yuk terus nggak mau lagunya nggak enak kan susah juga. Gimana Lu lagu ya? anak-anak ya? Lagu anak-anak Masih padahal. masuk di Taunya telinganya. kakak dia. Iya, lucu juga jadi, ya. jadi kalau Shanin taunya kakak. Soalnya kalau misalkan dibilang mama, itu lagu yang video klip sama Arasya itu. Biar dia supaya dia bisa membedakan ya. Iya, Jadi yang lagu Pintar Tasya banget. cilik dia bilang lagu kakak. Iya. Ih, seneng banget ya denger kehidupan Tasya ya sekarang ya kita seru banget. Juga diajak Kita banyak Yang insight. udah bukan bocil lagi. Tapi memang kemunculan video Arasya dengan Kipas itu kan lumayan menggemparkan. Betul, menggemparkan. Jagat maya ya. Dunia Gitu ya. bahkan. Iya, emang sih viral banget sih. Kita punya ini nggak? Ini kan podcast Batak-Batak. Iya. Punya teman Batak nggak? Teman Batak pertama deh. Atau jangan-jangan waktu di Kolombia. Ada. Robinson Sinurat. Itu kenal. Iya, itu Itu tuh kan konten kreator juga. bener, dia seangkatan sama aku tapi dia beda jurusan. Cuman ya itu, dia kita punya geng namanya Salon Warteg. Oke. Salon Warteg kenapa? Karena waktu itu si Robinson Sinurat itu minta Robinson. di-bleaching rambutnya, tapi minta tolong temen aku. Hasilnya rambut dia nggak keluar Nggak itu bagus warnanya, warnanya. gitu kan. Kita bilang, lu sih di Salon Warteg. Oh. Karena kan salon di New York mahal banget kan. Iya. Kita di Salon Terus Warteg. sekarang dia sudah di Indonesia atau masih? Dia kayaknya sekarang lagi di Australia deh kalau nggak salah. Lekku Robinson Sinurat mau kah kau diundang kemari? Mau deh itu pasti. Tapi Iya. mamaku tuh Di kampung. lubis. Terakhirnya ya baru. Jadi nenek aku sih yang lubis, kakek aku bukan orang Medan, jadinya kan nggak dapet. Oh Iya. iya. Berarti Tapi nenek seperempat lah kau Batak adalah seperempat. Seperempat, Ada, karena itu ada 2 tingkat Iya. lewat gitulah seolah-olah. Iya, ada bau-bau aku di sana. Keren, ada Ada batangnya rupa. Ada batanya. Dia manggil bau-baunya. Iya. Rahasia kami. Di Sulawesi tuh. Bau-bau. Bau-bau. Entahlah. Bukan bau-bau. Aku salah terus. Aku yang pengen tahu juga gimana sih obrolan sama-sama S2 tuh. Maksudnya suami istri itu gimana sih Oh dia memang ada Oh, dia ada mau masalahnya. Karena ngambil. kan Nomi itu kan udah S2. Ini Dia mau ini ada ngambil. rencana mau ambil S2 karena ego aja. Ada. Yakin aku yakin. Oh enggak, maksudnya Yakin aku. bagaimana relationship-nya apa obrolannya gitu apa. Tetep- Sama aja berantem juga. Tetep sih receh-receh juga Iya. kalau ngobrol. Terus cuman enaknya karena aku belajar tentang renewable energy dan sekarang dia kerja di renewable energy. Jadi kalau dia kayak lagi ngebahas soal proyek kantor atau apa, Itu lumayan. nyambung. Oh, Terus relate dia bisa jadinya ya. kayak terus dia bisa nanya aku kalau dari sisi kebijakan tuh kayak gimana sih? Ada sebenarnya. insight baru. Iya, Jadi di kayak presentasi gitu. kantor tuh udah lengkap. Hah? Ada Dia kok tambahan lengkap feedback. banget nih katanya ada feedback yang dari lingkungan hidupnya Iya. dan lain-lain. Kalau aku sih nggak nyambung. Hukum sama teknik nggak nyambung. Iya, maksudnya dari Ya kan ada teknik menghukum.
Cuman kalau itu udah, ya sadar lah Ben, dari kasta juga udah gak nyaman. Nggak udah, berarti Tasya terima kasih banyak ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih udah undang. Sehat selalu. Aku sebelum pertanyaanmu, Tasya ada nggak ketertarikan untuk terjun ke bidang kebijakan publik? Pengen sih kalau emang rezekinya di situ ya. Beberapa 2 periode terakhir ini memang aku selalu ditawarin sih kayak untuk maju, nyalek apa segala macem. Cuman kan aku bukan dari keluarga politik, jadi agak takut karena kayaknya aku nggak ada bukan backingan ya, nggak ada mentor. Oh iya, Jangan mentor. lah, udah, jangan gitu. Udahlah, Ada gitu. udahlah, nggak usah. Tutornya nggak ada. Ya, Yang membimbing. itu dia. Ya udah, nggak usah lah. Ya atau ada mungkin pamannya ada yang siapa Nggak nggak ada? usah. Iya belum, nggak ada. Cuman mungkin Oh nggak ada karena- paman nggak ada ya, oke. Nggak ada. Nggak usah Jadi- sih. Udah ngumpulin kipas aja. Susah Tapi kalau politik memang- ini. Suatu saat siapa tahu kan. pengen sih kadang kan aku cita-citanya pengen jadi menteri gitu kan. Dan Amin. Nah iya pastinya pernah caranya aku ini pasti dia dari pengen jadi menteri nih. dari politikus dulu kan yang gampang Iya, gitu kan Dari jadi staf sus menteri. bisa. Tapi ya kalau rezekinya di sana lah sekarang kita kerjain yang apa kita bisa kerjain. Utusan khusus kipas angin. Ngapain? Ya itu pun harus berpolitik kan. Iya benar harus berpolitik. Itu harus Ya siapa tahu nanti ada momennya di mana orang tuh di hire karena profesinya. Iya. Jadi bukan jalur partai, jalur profesional. Iya. Bisa dong. Bisa. Iya dong. Karena kemampuan, bukan Iya. karena koneksi. Tapi ya tapi mendingan doainnya semoga banyak koneksi partai kayak gitu. Amin. Jadi lebih gampang kan masuk. Amin. Semoga ada pembimbing juga. Iya. Main kan dah. Jadi gini, Tasya. Jadi boleh di recap kesimpulan kita kali ini apa? Banyak. Intinya hidup Tuhan nggak cuma hidup, Tasya. Iya. Udah 2025 Mas, ganti. Ini 2025. Ini 2025. Ganti. Oke, Tasya. Setiap manusia itu punya journey-nya masing-masing. Oke. Ini ya, selama 2025 ini ya. Selama 2025 ya. Ini ya, oke. Setiap manusia punya jerninya masing-masing. Kita tuh selalu kita tuh ngerasa Ada yang nggak terlalu jernih, itu air kali. ada yang agak butek. Aku ngerasa bahwa kita hidup di zamannya Tasya, jadi kayak ngerasa punya kedekatan pribadi gitu sama Tasya, kayak ini tuh orang yang kita temui dari dulu. Ini pencapaian luar biasa karena dulu waktu kecil Iya. kita lihat dia di TV. Kita ngefans. Iya, kita ngefans. Nah, sekarang tuh kita bisa duduk bareng gitu. Banyak hal-hal ngobrol sama Tasya ternyata banyak sisi lain gitu, gak cuma ngobrolin soal entertain aja. Enak banget diajak ngobrol. Enak banget diajak ngobrol. Salah satu kalau ditanya orang siapa bintang tamu paling enak diajak ngobrol, kalau menurut Betul. Tasya. Iya. Ah serius? Betul. Iya. Menurutku juga Tasya. Sama Kang Soleh. Tapi gini Tas, maksud aku dalam dinamikanya kehidupan. Dalam dinamikanya Aku Bos Lungai. Kita perhatikan tangannya ya. Iya. Kombinasinya apa aja? Abis ini quote-quote manis nih. Iya. enggak Coba. maksudnya semua perjalanan tuh ada up, ada end down-nya. Terus Ada up, ada end down. Ada. Diketawain sama orang yang kuliah di New York. Apa ada up and down? ada sesuatu yang tidak dinyana, tidak disangka gitu. Tidak dinyana. Kau nggak usah impersonate Bende. Aku Sosok pengen bahasa Indonesia baku. Tapi kita sebenarnya dari dulu sampai sekarang yang udah berkarir di dunia entertainment sampai akhirnya sekarang udah jadi ibu, jadi istri. Apa prinsip seorang Tasya Kamil Dalam menjalani hidup. dalam menjalani hidup? Mungkin dari obrolan kita juga mungkin bisa dibilang teruslah belajar. Kita belajar nggak cuma dari sekolah formal doang, tapi bisa belajar dari kehidupan. Jadi teruslah punya semangat untuk terus berkembang, terus mau belajar, dan selalu berikan yang terbaik di apapun yang kita lakukan di kehidupan kita. Hidup Tasya. Emang udah cocok Hidup ini Tasya. ngomong-ngomong pakai podium gitu. Kalau misalnya butuh tim ses, kita siap Iya jadi ya. tim ses. Semoga ya dijalanin. Ya kalau terus orang niatnya baik tuh kita support. Sekarang banyak orang yang niatnya aja yang baik tapi pada kenyataannya nggak baik. Pada pelaksanaannya tidak. Pada pelaksanaannya tidak baik. Karena kan banyak menemukan persimpangan-persimpangan. Persimpangan Iya. namanya juga kehidupan. Ada up and down. Ada Terima kasih Tasya, sampai ketemu lagi. Thank you. Sehat selalu. Salam sama suami, sama anak, Terima sama kasih, nanti Arasya, disalam. sama Siap. Sani. Selanjutnya, terima kasih, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Adik Abang. Abang Awak. Ade abang tahu, abang awak katamu.